Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Yang terhormat anggota DPRD Kota Pekanbaru, Pak Suherman sekaligus juga Ketua LPM Kelurahan Kampung Bandar. Yang terhormat Ketua LAM Riau Kota Pekanbaru, Datuk Mustidawan. Kemudian saya hormati Kadis Budayaan dan Pariwisata Mas Ria. Saya hormati Camat Kanopendika dan juga Pak Kua. Saya hormati lurah, yang saya hormati para pengurus Mushola Al-Mubarakah, Pak RW, Pak RT, dan di sini ada Ustadz Yoga bersama para santrinya di depan nih. Kalau yang tenang semua dulu, masya Allah. Ya, ini para santri-santri penghafal Quran. Semua kita yang berhadir, yang mohon maaf, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir di Mushola Al-Mubarakah ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah, perlindungan, keamanan. Allahumma inni amsayna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Pekanbaru bermotokan kota bertuah, didirikan marhum Pekan yang gagah. Kita semua mendapat berkah karena ada di dalam Mushola Al-Mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu, para pemuda, anak-anak, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah dinanti-nanti oleh para nabi dan rasul sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Pertama di dalam surat Al-Baqarah. Ini ada santri enggak Ustaz nih yang bisa membacakan, mentasmikkan surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana, silakan santri. Ayo. Rabbana wa ba'as fihim. Silakan. Mana? Ini para santri penghafal Quran ini Pak Dewan, mantap sekali nih di dekat sini ya. Ini harus terus berikan semangat. Ini santri sini. Insyaallah ya. Siapa namanya nih? Sudah hafal berapa juz? Sudah selesai, Masya Allah, alhamdulillah 30 juz. Nah, tadi Rabbana wa ba'as fihim, silakan Ustaz. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Allah Ustaz, insyaallah ada yang dah hafal 30 juz nih, luar biasa ini ya, keberkahan. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi doanya itu ketika membangun kembali Ka'bah itu berdoa, wahai Tuhan kami, utuslah dari kalangan mereka ini di sisi Ka'bah ini seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau,
yang akan mensucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Masya Allah. Jadi sebelum lahir ini sudah dinanti-nanti oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ini pertama. Yang kedua juga Nabi Isa alaihissalam dalam surat As-Saff ayat 6. Ini sebelah sini ada yang hafal surat As-Saff ayat 6? Surat 61 ayat 6? Atau ibu-ibu yang belakang? Ya, surat 61 ayat 6. Ya, sini. Nih, 61 ayat 6. Wa iz ada. Kalau yang tadi udah hafal 30 juz, Masya Allah. Ini berkah ini Pak RW nih, Pak Bulura yang mana Bulura tadi ya? Bulura ini berkah nih di luar biasa ini para penghafal Quran banyak. Ya. Ada? Ini anak-anak yang sudah menghafal Quran. Jadi dalam surat As-Saff ayat 6 itu Nabi Isa alaihissalam ya, menyampaikan kepada Bani Israel kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Setelah Nabi Isa itu ada seorang Nabi dan Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya. Kenapa ini para Nabi dan Rasul termasuk Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar gembira? Kok tahu mereka? Karena memang ciri-ciri Nabi Muhammad ini sudah disebutkan Allah di dalam Taurat, sudah disebutkan Allah di dalam Injil. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, yang kepada Nabi Muhammad diberikan seluruh risalah Allah, penyempurnanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semua risalah Allah itu disempurnakan, diberikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah telah aku sempurnakan untuk kalian Islam, agamaku sudah sempurna Islam. Dan aku ridho Islam itu menjadi agama. Makanya kalau Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Bahkan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk seluruh alam. Sebagaimana Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini pertama. Makanya karena Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad diutus hanya untuk kaumnya saja, itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita baca kisah-kisah Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran, ada Nabi yang bersamaan beberapa Nabi. Misalnya Nabi Ibrahim. Di masa Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim jadi Nabi. Siapa? Nabi Ismail di Mekah. Ya kan? Siapa lagi? Anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak jadi Nabi. Ini di sekitar daerah Syam. Dan ada saudaranya Nabi Ibrahim yang juga jadi Nabi. Yaitu yang umatnya dilemparin pakai batu, hujannya hujan batu. Jadi kalau kita masih hujan air kemarin ya, alhamdulillah. Di sini nggak banjir kan Pak Ketua? Tadi curhatnya nggak ada banjir ini. Ini umat Nabi itu dihujani batu. Nabi apa? Lut alaihissalam. Dan Nabi Lut ini semasa dengan Nabi Ibrahim. 4 yang disebut Quran bersamaan waktu. Atau di masa Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi. Mertua Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi. Ya tak? Nabi Musa juga minta saudaranya diangkat jadi Nabi. Nabi Harun, Nabi. Nabi Musa kemudian karena ya ini diminta belajar lagi sama Allah kepada seorang Nabi. Yang itu kisahnya disebut di dalam surat Al-Kahfi. Yang malam Jumat ini disunahkan kita baca surat Al-Kahfi. Nabi apa namanya? Khidir atau Khadir. Ya tak? Ternyata Nabi Musa tak lulus belajar Nabi Khadir sama Nabi Khadir. Ya, tak lulus kesabaran. Kenapa? Karena Nabi Khadir ini mengetahui peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, yang gaib. Jadi yang bisa mengetahui yang gaib hanya Nabi Khadir. Hanya Nabi Khadir ini. Ya.
Ya, kalau ada orang tahu yang gaib itu tak mungkin gitu ya. Itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, kita lihat di masa Nabi Musa ada 4 nabi. Di masa Nabi Isa juga sama. Nabi Isa, ada Nabi Zakaria. Bahkan Nabi Zakaria inilah yang mendidik ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Ya. Maryam ini dididik oleh Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria punya anak. Nabi apa namanya? Yahya. Lihat, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa ini hidup sezaman. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Sendiri saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, risalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini untuk seluruh manusia. Mau dia orang Arab, mau dia orang Amerika, mau dia orang Afrika, mau dia orang Asia, mau dia orang kampung bandar. Ini harus mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul. Jadi ini musim Covid, kalau ada orang ngaku jadi nabi, bohong tuh. Oh, kenapa? Karena risalah Islam sudah sempurna. Ya. Mau apa kita? Semua itu sudah ada di dalam risalah Islam. Risalah Islam itu 2 saja yang ditinggalkan Nabi apa? Pertama Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya bicara Pok Darwis. Tentu dia bicara Pok Darwis kemarin diajak naik kapal apa tuh? Kuangtung. Pas naik itu saya lihat banyak eceng gondok, banyak sampah. Ya enggak? Saya bilang ini harusnya kalau mengikuti ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Pas lewat beberapa ratus meter, tadi mana nggak di sini, kayaknya udah masuk kecamatan 50 tuh kayaknya. Adalah ibu-ibu tuh ke sungai. Saya bilang sama Pak Pok Darwis, ini harusnya camatnya ini bukan camat sini Pak Nopelnik. Harus punya program MCK plus di tepi Sungai Siak. Jangan ke Sungai Siak lagi. Kenapa? Karena sungai itu harusnya bersih. Setuju Bapak Ibu? Nah ajaran Islam itu seperti itu. Jadi semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Nanti tanya Ustaz Yoga, lengkap. Ustaz Yoga dengan santri-santrinya luar biasa ini, para penghafal Quran. Di jalan apa Ustaz? Depan gang apa? Gang pinggir. Insya Allah. Ini keberkahan luar biasa di Kelurahan Kampung Bandar ini ada pesantren khusus menghafal Quran. Insya Allah tadi udah dihafal 3. Jadi ini Bapak Ibu, para pemuda anak-anak sebelum lahir ya sudah dinanti-nanti oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah Nabi Muhammad di beberapa buku sirah, buku sejarah Nabi ini sepakat para ulama lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahunnya tahun gajah. Kenapa enggak tahun 1 Hijriah? Karena saat itu masyarakat alam belum kenal tahun. Untuk tahun itu kalau ada peristiwa-peristiwa besar, itulah tahunnya diidentikan dengan itu. Nah, saat Nabi Muhammad lahir, itu tahunnya saat itu Ka'bah diserang oleh pasukan bergajah, sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Ibu-ibu hafal kan Al-Fil? Ibu rebana mana tadi? Udah pulang? Nanti mau tampil lagi kok udah pada pulang ya. Belum sholawat badar, Tola al-badr. Tola al-badru alaina. Harusnya itu tadi ya, kita minta. Ya kan? Ya. Jadi nih. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan, ya, itu sebagaimana dalam surat Al-Fil, hafal semua kita kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itulah saat Nabi dilahirkan, di tahunnya berdekatan dengan peristiwa diserangnya Ka'bah. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah? Yang dihancurkan pasukannya atau gajahnya?
Pasukannya, gajahnya kemana? Lari menyelamatkan diri. Kenapa? Karena gajah ini tahu ini rumah Allah. Gajah itu tentara Allah. Gajah itu yang ciptakan Allah. Tahu dia. Tak mau dia menghancurkan Ka'bah itu. Tak mau. Lari gajah-gajah ini semua. Tinggallah Abraha bersama tentara-tentaranya. Dia tak boleh sombong. Tak boleh sombong. Padahal udah diingatkan sama kakek Nabi. Siapa kakek Nabi namanya? Abdul Muttalib. Kan saat Abraha ingin mau menghancurkan Ka'bah dipanggil. Mana nih? Rajanya Mekah. Mana nih yang paling disegani di Mekah, dihormati di Mekah? Saat itu yang paling disegani sebagai pemimpin kota Mekah adalah kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Ya, diambil unta-unta Abdul Muttalib ini 200 ekor unta. Diambil, kemudian datanglah Abdul Muttalib jumpai Abraha. Apa kata Abdul Muttalib? Kembalikan unta-untaku kepadaku. Heran Abraha, kok tidak bicara tentang Ka'bah kamu, katanya. Kok malah ngurusin unta? Apa kata Abdul Muttalib? Iya, saya ini tuannya unta, saya ini memiliki unta, maka saya bertanggung jawab terhadap unta saya. Kalau Ka'bah dia ada pemiliknya, Allahu Rabbul Alamin, maka Allah pasti akan jaga. Ya, karena Abraha tak beriman, tak takut ya. Tak takut ya. Tetap juga lah itu. Ya, dia itu makanya kemudian lihat Allah hinakan. Bagaimana cara menghinakannya? Ternyata untuk menghinakan para orang-orang yang sombong, para pemimpin-pemimpin yang sombong. Lihat sejak Firaun, Namrud termasuk Abraha, itu mengalahkan Abraha bukan dengan dinosaurus, namun dengan burung. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Gajahnya lari menyelamatkan diri. Tentara-tentara Abraha ini banyak yang mati karena dilemparin pakai batu panas itu. Sampai Abraha pun dilarikan ke San'a, ibu kota Yaman. Ya, namun dalam kitab Sirah Ibnu Hisam, ini pun tanda-tanda harus cepat selesai ceramahnya. Ya, habis deh baterainya nih. Masya Allah. Ini yang ini aja nih. Ya, bagus nih. Jadi dalam kitab Sirah Ibnu Hisam, Bapak Ibu tinggal download saja. Insya Allah tak perlu datang ke toko buku. Tinggal pastikan ada kuota. Kecuali kalau di rumah singgah Tuan Kadi ada internet gratis. Belum ada? Ada lah Bu Kadis. Lapor ke anggota dewan nih. Masa RTH rumah singgah Tuan Kadi tak ada wifi gratis? Kemana tidak selalu anggaran? Nanti lapor kepada Ketua LAM, CSR, Ketua LAM, Telkomsel. Ya, buat surat ke Telkomsel. Iya kan? Biar ada wifi gratis. Namun kalau ada wifi gratis di sini, jangan yang jelek-jelek di ininya. Ya, jangan yang merusak. Ya, namun yang harus di-download tadi sejarah marhum Pekan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Mu'azzam Shah. Gimana sejarahnya? Ternyata marhum Pekan Sultan Abdul Jalil Mu'azzam Shah ini adalah panglima perang kerajaan Siak sejak masa Sultan Siak kedua, ya, Tengku Buang Asmara, sampai kemudian ya beliau menjadi Sultan Siak. Baca sejarahnya. Makanya ini saya dimintalah sama Pak Wali jadi ketua TP2GD. Tim peneliti pembelian gelar daerah, dan sudah lapor kepada Datuk Muspidawan. Ya Datuk, dukung kata Datuk, 1000% saya dukung katanya. Bagaimana Tengku Muhammad Ali Abdul Jalil Mu'azzam Shah ini sebagai pahlawan nasional. Ya ini kita berbilang. Jadi kalau nanti ada wifi gratis, yang bagus-bagus, termasuk tadi Sirah Ibnu Hisam. PDF baca itu, Masya Allah ya. Ya baca, di download saja.
Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, para pemuda yang saya banggakan, anak-anak semua, ya, itulah Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah dari ayah bernama Abdullah, dan sebelum Nabi Muhammad lahir ayahnya sudah wafat. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, terus kalau kita tarik nasab ini sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, memang ini Nabi terakhir ini sudah disiapkan Allah dari sisi keturunan. Keturunan yang paling baik, dari sisi nasab-nasab yang paling baik. Baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ibu Nabi Muhammad, Ibunda Aminah binti Wahab. Terus kalau kita tarik jalur sampai kepada Nabi Ismail. Ya, dari sisi nasab-nasab yang paling baik, dari sisi suku-suku yang paling baik di Mekah, yaitu suku Quraisy. Makanya ketika Heraklius ini penguasa Romawi, ya, bertanya ya kepada salah seorang ya tokoh Mekah saat itu, bagaimana ciri-ciri nabi yang mengaku nabi di kota Mekah itu? Dari sisi suku gimana? Nah, dijelaskan, ya, ini sukunya suku nasab yang paling baik dari suku Quraisy, dan di antara suku Quraisy itu yang paling mulia saat itu adalah Bani Hashim. Wah, jadi ini luar biasa. Ya, jadi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari sisi nasab. Maka Bapak Ibu, disinilah kita menjadi tahu hikmah. Kenapa kita kalau di tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir, apa yang kita baca sholawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hanya Nabi Ibrahim, ya, karena ternyata nyambung tadi itu satu. Nah, jadi ini makanya Nabi Ibrahim ini diberi gelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Lihat tadi, dari jalur Nabi Ismail inilah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Nabi Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Nanti anak keturunan Nabi Yakub ini dikenal dengan nama Israel. Maka anak cucu keturunan Nabi Yakub namanya Bani Israel. Ini banyak para nabi dan rasul. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa. Ini semua adalah nabi-nabi Bani Israel, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan para pemuda, anak-anak, pertama tentu sempena peringatan Maulid ini, pertama mari kita banyak bersolawat kepada Nabi. Setuju? Sudah berapa nih? Dari pagi tadi subuh sampai mendengarkan ceramah Maulid ini, berapa banyak kita baca sholawat? Katanya banyak sholawat. Masya Allah, di dalam zikir pagi, zikir sore Rasulullah, di antaranya nanti ada yang menyusun ya kitab-kitab azkar, itu disebutkan di sana bagaimana setiap pagi, setiap sore kita disunahkan baca sholawat 10 kali, sholawat Ibrahimiyah tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, baca 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore, mudah-mudahan semua kita dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, memang perbanyak sholawat.
Sehingga kalau ada orang Islam ya pelit sama sholawat, pelit sama sholawatnya gimana? Disebut nama nabinya tak mau bersolawat, apa kata Jibril? Celaka. Hati-hati kita nih. Katanya cinta-cinta, tapi disebut nama kekasihnya tak mau bersolawat. Kata Jibril celaka dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Jadi mari saat disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, itu tanda cinta kita. Tambah lagi kalau perlu memang ada amalan kita bersolawat. Mau 100 kali, mau 1000 kali tak apa-apa. Tanda cinta. Mudah-mudahan semua kita sampai berziarah ke makam Nabi, amin. Karena Covid sudah mulai melanda, amin. Namun masih di karantina kalau masuk Mekah. Mau masuk Saudi masih di karantina. Mudah-mudahan Covid-nya makin melandai ya, sehingga nanti tidak ada lagi ya karantina kita bisa langsung berziarah ke makam Nabi di Masjid Nabawi, bisa juga sholat di Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Maka dukunglah apa yang tadi disampaikan sama teman. Ya teman. Apa yang perlu dukung? Vaksin manula. Namun di sini saya lihat ini alhamdulillah sehat semua. Amin. Dan saya lihat wajah-wajahnya udah vaksin semua. Apalagi Bu Kadis pasti udah vaksin. Kalau belum vaksin marah nanti Pak Wali. Masya Allah, tentang semua kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini pertama, kita banyak bersolawat. Yang kedua, selain banyak bersolawat, itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Insyaallah kalau kita ikuti Rasulullah, sukses kita. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita ikuti Rasulullah, sukses. Lihat pertama, kita ambil saja dari surat Al-Mu'minun. Pertama, mari kokohkan iman kita. Kenapa? Karena kata Allah, qad aflahal mu'minun. Pasti sukses orang beriman. Makanya mari kokohkan iman kita. Bagaimana cara mengokohkan iman? Pertama, tambah ilmu. Yang kedua, amalkan setiap ilmu. Tadi ilmu sholawat. Jangan tadi amalkan. Ya, saya udah nyampaikan nih. Ya, ilmu sholawat. Ya, datang panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera, jangan ditunda-tunda. Segera, penuhi. Khawatir ketika kita menunda-nunda panggilan Allah itu mati. Masya Allah, ini peristiwa-peristiwa kematian sekarang aja lah baru jarang nih. Mulai jarang nih ke HP saya. Dulu waktu Covid masih ya level 4 gitu tuh, hampir tiap hari. Bukan lagi tiap hari, setiap saat kan. Dan mati tidak hanya karena Covid. Adanya. Saya beberapa takziah tuh. Ada yang jam 11 malam masih bincang-bincang sama bininya. Jam 4:30 pagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis tuh saya takziah. Masih nangis, saya datang masih nangis tuh istrinya. Saya biarkan aja dia sampai puas nangis. Tapi nangis. Udah mulai reda saya bilang, "Kenapa sampai nangis gitu?" Iya, gitu. Tadi malam masih jam 11 nonton TV gitu. Sekarang dibangunkan tak mau bangun lagi. Ya itulah itu kematian. Makanya kalau mau tidur baca doa. Apa baca doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Apa artinya? Dengan nama Allah yang menghidupkanku dan mematikanku. Dan tidur itu adalah mati sementara kita. Ya gak? Makanya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi jangan ditunda-tunda. Wah, itu kan Pak Ayat, Pak Wakil Wali Kota, Pak Ustadz, itu kan yang tua-tuanya. Enggak.
Anak teman saya sedang nyusun skripsi, sehat-sehat saja. Sedang nyusun skripsi duit. Anak teman saya tidur di masjid kampus Gobah itu. Ya. Ayahnya kena COVID. 3 pekan itu sedang ke Bukit Tinggi pulang kampung ke rumah istrinya. Kampung istrinya. Saya telepon, belum, masih penyembuhan, pemulihan. Pas baru pulang 1 hari pekan baru, anaknya yang panggil. Anaknya sehat-sehat aja. Gimana proses kematian ini? Iktibar bagi kita. Pelajaran bagi kita. Bahwa kematian ini setiap saat bersama kita. Menjelang asar itu, ba'da asar dia sudah sholat asar, dia sudah mandi. Ya. Kakak sepupunya yang dokter bilang, perempuan. Ya, namanya Jundi antar kakak. Dia bisa bawa mobil. Akhirnya udah selesai sholat asar, udah mandi. Si Jundi ini hidupkan mobil, kemudian dibawalah kakaknya ini. Serang beberapa, belum lama, belum jauh. Dia pinggirkan mobil, dia netralkan itu mobil. Lihat nih malaikat maut Bapak Ibu. Saat mobil masih dalam keadaan hidup, mobil itu minggir dalam posisi netral, malaikat maut datang. Cabut. Kakinya kemudian menendang gas, meraungnya mobil itu. Dimatikan sama kakak sepupunya di mobil, kemudian dicoba ya nafas buatan karena kakak sepupunya dokter. Coba dilarikan ke rumah sakit RSUD Arifin Ahmad. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, makanya mari kokohkan iman. Jangan tunda-tunda kebaikan. Kalau segera dipanggil Allah, segera penuhi. Salat segera penuhi. Jangan tunda-tunda. Tidak kok tipi kok. Lama. Jangan gitu ya, segera. Khawatir ketika kita sedang menunda itu datang malaikat maut itu. Itu satu. Yang kedua, ya, jauhi yang sia-sia. Kalau kita lihat Nabi kita tidurnya, Nabi itu tidurnya cepat. Ba'da Isya tuh langsung tidur. Jadi sebetulnya kita ini, tapi kita karena ada majelis ilmu ya. Nabi itu cepat tidur, cepat bangun. Kita ini cepat tidur, kacau nih ya. Cepat tidur, lambat bangun. Nabi itu cepat tidur, cepat bangun. Makanya ya Nabi ini cepat tidur, cepat bangun. Itu satu. Jadi mari, waktu kita waktu yang produktif. Jadi jangan yang sia-sia. Dan kalau kita lihat wahyu yang diberikan kepada Nabi, apa wahyu pertama? Iqra. Iqra artinya apa? Bacalah, mari nih. Ya, kalau ingin Pekanbaru menjadi kota yang maju, smart city, harus masyarakat Pekanbaru rajin membaca, itu pertama. Kalau malas membaca, nggak bisa. Makanya di rumah singgah Tuan Kadi ini harus banyak pustakanya. Kalau perlu di Musola Al-Mubarakah, kalau di sana tak ada tempat, di sini. Saya dengar di sebelah sini kan masih belum direhabnya. Ada tengok kemarin. MDA, nanti Nabi kan ada pustaka di. Masya Allah ada sejarah. Ya. Kan baru didirikan oleh tadi siapa? Marhum? Bukan. Ya. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Mu'azzam. Ternyata kalau kita lihat di komplek Marhum Pekan ini nanti ada namanya panglima perang di masa Sultan Muhammad Ali atau juga ayahanda beliau ya Sultan Alamuddin, yaitu yang menjadi mantu Sultan Alamuddin yaitu Said Utsman. Ini keturunan Arab dan saya pernah baca Said Utsman ini sampai silsilahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nih. Coba cari Bu Meme. Buat pustakanya di samping. Masukkan dalam kegiatan. Ada anggota dewan, tinggal bilang aja. Ada anggota dewan tinggal bilang. Kalau saya kan bentar lagi mau habis. Saya ini bentar lagi mau habis sebagai masa jabatan saya. Insya Allah Mei 2022 selesai masa jabatan saya. Nggak tahu kalau nanti dipilih lagi 2024 jadi wali kota boleh lah ya. Silamun ya, jangan mati dulu. Itu sekedar ini. Nah jadi ini ya, mari ya jauhi yang sia-sia. Ya. Yang ketiga ya, ini selalu bayar zakat. Mari. Kalau sudah harta zakat.
Kalau belum mampu zakat gimana? Infak. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian ya menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Nanti ada di sini. Yang sudah punya keluarga, seorang suami, jaga kehormatan. Para istri, jaga kehormatan. Makanya di dalam surat An-Nur, surat cahaya, insya Allah. Ya, nanti Bapak Ibu ya pulang, baca surat An-Nur. Bacakan kepada anak-anak gadis kita. Bacakan kepada anak-anak bujang kita. Itu ayat pertamanya tentang apa? Suratun apa? Anzalna. Inilah surat yang kami wajibkan. Ayat-ayatnya itu diperhatikan. Terus ayat 2-nya apa? Penzina. Langsung sebut penzina. Penzina laki-laki akan menikah dengan penzina. Coba ini baca Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekarang zaman kita ini ngeri kita nih Bapak Ibu. Kerusakan zaman ini ngeri sekali. Ya. Revolusi industri 4.0 oke-oke saja. Kita harus syukuri tadi belajar. Sekarang belajar kan daring nih ya. Kata Menteri Pendidikan kampus merdeka memang. Ada survei Bapak Ibu di beberapa kampus termasuk UI sendiri. Ya. Itu ternyata mahasiswa ingin ya yang tatap mukanya itu hanya 30%. Tatap mukanya 30%. 70% lagi daring. Apalagi kalau belajar ilmu-ilmu Islam. Nah itu kan semua lewat internet. Nah namun kalau kita tidak hati-hati juga, dari internet ini banyak nanti misalnya ya porno aksi, pornografi. Ya nah ini hati-hati. Nah makanya surat An-Nur itu diperintahkan. Baca ulang. Diperintahkan kepada laki-laki mukmin, tundukkan pandangan. Walaupun sudah nikah. Jadi walaupun kita sudah nikah, tundukkan pandangan. Kepada wanita-wanita mukminah, tundukkan pandangan. Gimana kalau sudah nunduk, masih juga tergoda? Kalau punya istri, datangin istri. Selesai kan? Selesai urusan. Gimana kalau belum punya suami, belum punya istri? Puasa. Makanya nanti dalam surat An-Nur Allah perintahkan, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Kalau mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka. Ini tugasnya lurah atau tugasnya camat nih? Tugasnya Pak Kua. Ada Pak Kua ini. Ada Pak Kua ini ya. Masya Allah. Betul Bapak Ibu. Ini sejarah hidup saya. Saya nikah itu semester 7 masih kuliah. Ya enggak? Istri saya ternyata juga masih kuliah. Cuma beda fakultas. Saya di MIPA Unri, istri saya di FKIP Unri. Jadi juga wakil wali kota saya. Jadi ini, kenapa? Karena tadi untuk menjaga kehormatan di diri, menjaga kesucian diri. Nah, jadi bapak-bapak ini, ya, baca kembali surat An-Nur. Nah ini jaga kehormatan. Kemudian apa lagi? Amanah kalau dikasih amanah. Kemudian menepati janji dan menjaga sholat kita. Jaga sholat. Insya Allah. Ini kalau kita perhatikan surat Al-Mu'minun. Kalau dari hadis-hadis Nabi, ya, siapa yang paling baik akhlaknya? Yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik sama keluarganya. Mari, para bapak-bapak nih paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Ibu-ibu paling baik sama suami dan anak-anak. Karena ini akhlak. Apalagi baik sama tetangga, apalagi ya banyak sekali sebetulnya sunnah-sunnah Nabi yang harus kita ikuti, termasuk menjaga kebersihan. Saya pikir demikian, mohon maaf ya, fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.